Cindo ini datang kepada Don Ditan karena keraguan akan keimanannya dan akhirnya Ini bersahadat. Silakan menjadi satu, disimak. ini pek, ini menjadi Bible-nya orang Kristen. Ini Bible-nya orang Yahudi, ini Bible-nya orang Kristen. Kalau yang ini, terjemahan ini dikasih ke orang Yahudi suruh baca, mau nggak? Nggak mau. Mereka kalau dikasih ini dibuang sama sampah. Kenapa? Karena pemahaman di sini sama di sini itu sudah beda. Bedanya apa? Kalau di sini, pertama mengenai apa namanya, nubuat, yang disebut dengan nubuat Yesus. Menurut orang Yahudi, di sini tidak ada satupun nubuat untuk Yesus. Yang di sini, setelah diresensi atau dikritik penerjemahannya, kemudian dirubah oleh bapak-bapak bergereja, di sini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di sini, gitu, di Perjanjian Baru. Ya, makanya ini ditempel di sini. Orang Kristen bilang Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, gitu. Ya, padahal menurut orang Yahudi yang punya kitab ini tidak ada satupun nubuat untuk Yesus di sini. Gitu. Pernah dengar Yesus disebut Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib? Saya bacain, Pak. Di Yesaya 9 ayat 6. Kita buka ya, 9 ayat 6 ya. Kalau di Bible-nya orang Kristen, ini jadi Yesaya 9 ayat 5. Orang Kristen bilang ini nubuat untuk Yesus kan? For child has been born to us, a son has been given to us, and the dominion will rest on his shoulders. The wonders of mighty God, eternal Father, called Hezekiah. Siapa? Hezekiah. Hezekiah itu siapa? Raja Israel. Raja Israel. Shalom, Prince of Peace. Nah, jadi yang dimaksud dengan Raja Damai itu adalah Raja Hezekiah. Yang sebutan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhannya bangsa Israel. Jadi penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, menyebut Raja Hezekiah dengan sebutan Raja Damai. Gitu loh. Maksudnya itu di dalam kitab ini. Tapi di dalam kitabnya orang Kristen bilang, ini nubuat buat Yesus nih. Ya kan? Yesus disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai gitu. Nah, ini buktinya. Cukup? Buktinya cukup? Apa perlu satu lagi? Enggak, cukup ya? Karena dari awal juga aku ragu gitu. Ya. Kalau orang Kristen kan biasanya nggak tahu ini. Taunya ini sudah menjadi ini. Gitu. Jadi penafsirannya dibuat dari kacamata yang berbeda. Gitu. Kalau Yahudi membuat penafsirannya itu berdasarkan memang dari kalangan mereka sendiri kan. Dari awal mereka itu kan sudah istilahnya dari zaman, dibilang itu dari zaman Musa dan mundur lagi ke belakang sampai Abraham, mereka semua mengenal dengan Tuhan yang satu, cuma satu gitu. Nggak ada pribadi lain gitu. Ya kan? Tapi begitu masuk ke dalam sini, yang menerjemahkan ini itu juga orang-orang Yahudi juga sebenarnya. Tapi orang-orang Yahudi yang boleh dikatakan sudah terpapar dengan ajaran Helenisme Yunani kuno. Helenisme itu kan dewa-dewa. Dewa-dewanya banyak gitu loh. Jadi konsep-konsep orang yang sudah menyembah Tuhan-Tuhan yang triad itu 3 tapi 1. Ya, 3 tapi 1. Masuk ke dalam konsep Kristen. Makanya dalam Kristen ada 3 pribadi kan? 3 pribadi. Kenapa cuma 3? Tadi saya belum ngomong ya. Pernah dengar Aristoteles? Tahu kan? Filsuf kan? Dia ngomong gini, berdasarkan perkataan orang-orang Pitagoras. Pernah dengar Pitagoras? Orang matematika pasti tahu Pitagoras kan? Berdasarkan perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan angka 3. Awal, tengah, akhir. Menggunakan hukum itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Jadi dari zaman jauh sebelum Yesus memang sudah ada hukum alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir, dan itu yang menjadikan mereka menyembah Tuhan yang 3 itu, triad itu gitu. Tritunggal. Ya, dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, Eropa, bahkan sampai Eropa Utara. Jadi Trinitas yang di Kristen bukan konsep Trinitas yang paling awal, bukan.
tapi meneruskan konsep Trinitas yang sudah ada sebelum ada Yesus gitu. Oh, dibuat dalam versi lain. Ya, dalam versi yang detailnya jauh lebih bagus gitu. Detailnya gitu. Sebelum ada Yesus, ini menurut yang nulis buku nih, ada 16 juru selamat dunia yang disalib. Jadi ini ada konsep kekristenan sebelum Yesus gitu. Belum pernah denger ya? Belum. Tapi di zaman dulu itu kalau emang ada yang salah emang disalib sebenarnya kan. Salib itu sebenarnya bukan salib, sebenarnya gini. Dari zamannya siapa ya? Dari Mesir ya. Itu udah ada orang dihukum mati dengan cara dipasak. Pasak itu artinya orang itu, ini orang nih. Ditancap dari sini sampai keluar di mulut gitu. Apa sih namanya ya? Sula. Ya, sula ya. Ya. Sebenarnya seperti itu konsepnya. Nah, kalau yang dimaksud dengan yang di Yesus ini, salibnya memang bentuknya sudah seperti ini. Tapi ini juga nggak bisa dipastikan bentuknya persis seperti ini juga nggak bisa dipastikan. Karena apa? Kan ada teori ini teori ya. Yesus tuh disalibnya bukan begini sebenarnya, tapi begini. Ini yang dipakunya di sini. Tuh ibu ketawa-ketawa tuh. Jadi cuma sebatang kayu gitu loh. Biasa buka Bible? Baca? Sebenarnya. Gimana sih? Saya sebenarnya aktivis. Lebih ke aktivis gerejanya. Oh, pekerja. Jarang baca. Wah, laporin pendetanya nih sini. Kalau gitu kita suruh baca aja ya, Pak ya. Biar suruh dia belajar ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, baca ya. Di Mesir, Dewa Osiris, daging tubuh dan darahnya dilambangkan dengan roti dan anggur. Iya. Barang siapa makan tubuh dan minum darahnya Osiris, memperoleh hidup yang kekal. Kok mirip ya? Oh, ya. Kira-kira ini yang nyontek ini apa ini yang nyontek ini gitu? Ini. Lo yang ngomong ya, bukan gue ya. Ya. Ini yang lebih dulu nggak sih? Yang Ya kalau lebih Osiris dulu kan- kapan? Iya Mungkin sih. udah ribuan tahun kan sebelum Yesus kan? Bener-bener. Ini ada mayat bangkit ya? Iya. Oh yang ini. Ini nih dari ayat Yang 51. 51. Oh. Dan lihatlah, Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kelapa Gading ya? Ada kuburan nggak Kelapa Gading, Pak? Kelapa Gading? Nggak ada ya? Tuh kalau misalnya ada kuburan, ada mayat bangkit, masuk ke dalam kota, kira-kira heboh nggak? Heboh. Hah? Heboh. Heboh kan? Tulisan itu, cerita itu cuma ada di Matius. Markus nggak ada, Lukas nggak ada, Yohanes nggak ada. Paulus pernah cerita nggak? Nggak pernah juga. Dari mana tuh Matius bisa ada cerita begitu? Mayat orang-orang suci bangkit, masuk dalam kota. Dari mana kira-kira? Ternyata dari kisah di Yunani namanya Festival Antesteria. Nanti bisa cek di Google. Festival Antesteria adalah festival memperingati bangkitnya orang mati masuk ke dalam kota. Kok mirip ya? Kebetulan nggak kira-kira? Masa kebetulan terus ya? Emang Tuhan bisa jadi manusia? Tadi Karissa bilang apa? Karena mau ya? Allah bisa menjadi manusia. Bisa kalau mau. Bisa kalau mau. Kira-kira bisa nggak jadi iblis Tuhan? Bisa Kalau mau. Nah, bertolak belakang nggak kodratnya? Pada waktu Tuhan menjadi iblis, kodratnya bertolak belakang nggak? Kodrat atau sifat Tuhan kan pasti maha benar, maha baik. Setuju dong? Maha suci. Kan itu kodratnya Tuhan. Menjadi sesuatu yang tidak maha benar, tidak maha baik, bahkan cenderung jahat. Bisa nggak? Dalam saat yang sama, dia menjadi makhluk yang kodratnya berlawanan. Begitu juga Tuhan, walaupun dia disebut Maha Kuasa, tapi dia juga, kalau di dalam Islam, kita mengetahui ada karakteristik, selain Tuhan punya sifat wajib, Tuhan juga punya sifat mustahil. Mustahilnya apa? Tidak mungkin Tuhan yang maha melihat,
pada saat yang sama dia juga maha buta, betul kan? Masuk logika nggak? Jadi pada saat yang sama tidak mungkin Tuhan yang maha baik dia juga menjadi maha jahat, karena bertolak belakang kodratnya. Ya. Jadi karena bertolak belakang tidak mungkin Tuhan yang maha kuasa itu menjadi manusia yang ciptaan gitu loh. Tuhan maha suci nggak? Ya. Manusia maha suci nggak? Enggak. Enggak. Manusia bisa suci tapi tidak mungkin maha suci. Ya. Gitu. Tuhan maha suci, mungkin nggak menjadi manusia yang tidak maha suci? Enggak. Nggak mungkin. Nah, Sebab ketiga memberi kesaksian dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. terus sampai kata-kata di bumi. Dan tidak ada yang memberikan kesaksian di bumi. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Terus? Roh dan air Ya. dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini ada catatan nih. Ayat 7 sampai 8 dari kata di dalam surga sampai kata di bumi, catatan ini nih, mulai dari bagian nih. Coba dibacain. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula ada terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Ditanya apa? Kalau tidak asli itu apa? Tidak asli. Kata lainnya apa? Nggak pernah dijawab. Kalau ada sebuah kitab yang disebut kitab suci, terus ada ayat yang tidak asli, ini bisa nggak disebut kitab suci? Enggak. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Terus keterangannya apa? Keterangannya, ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9 ayat 29 dengan ditambah dan berpuasa. Tidak asli kan? Tidak asli, kata lainnya apa? Papaku pun sebelumnya ya saat gitu kan, cuma ikut mama, akhirnya ini. Saya baru dengar tuh ada perjanjian kayak begitu tuh. Saya juga baru tahu, karena kan aku nanya kan, nanya ke orang tua nggak dijawab. Aku nanya ke Pak Adeku, Pak Ade kenapa sih, kan kebetulan aku deket sama Pak Adeku kan, Pak Ade kenapa sih kok aku nggak pakai kerudung sendiri, dijelasin lah kayak gitu. Terus ceritanya sekarang Sinta ini kesini nih, datang ini mau belajar tentang Islam atau memang udah punya niat mau masuk Islam? Udah punya niat. Tahun 2022 tuh mamaku selalu bilang, Dek kamu nggak apa-apa mualaf asal ada yang bawa. Ada yang bawa tuh dalam artian ada yang bawa tuh dalam artian pernikahan. Kayak gitu, ada yang mimpin, kamu nggak sendirian kayak gitu. Cuman aku mikirnya kalau kita mualaf, maksudnya kalau aku pemikiranku gini kok, cintai dulu penciptanya, baru cintai dulu umatnya. Kalau aku mualaf cuma gara-gara aku nikah, aku nggak mau. Kesannya kayak, oh berarti ada maunya nih kayak gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Sedangkan kan namanya hati manusia kan gampang banget. Catat nomor Karissa tuh, ngobrol tuh ntar berdua tuh. Kasusnya sama. Kayak gitu. Terus aku sempat doa novena. Rajin. Aku sempat dulu tuh aku males banget. Yang namanya doa, aku jujur aku males banget. Sampai aku doa novena, sampai aku nyalain lilin. Aku bangun jam 2 malam, jam 2 pagi aku nyalain lilin, aku doa novena. Terus aku dapat mimpi tuh. Mimpinya pas lagi doa apa pas sudah tidurnya? Jadi hari ini doa. 3 hari kemudian aku dapat mimpi. Mimpi. Mimpinya itu aku meninggal. Aku dipeti. Aku ngeliat diriku dipeti. Terus tiba-tiba gelap. Bangun-bangun tuh aku ada di depan masjid putih besar. Terus ada yang nempok aku. Nempok aku tuh tinggi besar. Mukanya nggak kelihatan waktu itu, kayak bercahaya gitu. Pakaiannya rapi, suaranya bijak kayak gitu. Terus bilang, Sinta kamu kenapa kok nggak masuk ke masjid itu? Terus aku bilang, aku Nasrani, aku menonis gitu. Nggak apa-apa kamu masuk aja dulu gitu. Kamu masuk, kamu pakai mukena, terus kamu sujud. Kalau misalnya nanti amal kamu diterima, kamu berubah jadi tanah.
Terus aku ngelakuin itu dan aku ngeliat diri aku tuh mukena yang tadinya orang sujud, tiba-tiba berubah jadi kayak jatuh gitu kan. Jadi kayak aku berubah jadi kayak tanah gitu. Itu pertama. Itu masih aku pendem sendiri kok. Aku masih kayak, kok gini ya kayak gitu. Ini apa nih, pertanda apa kayak gitu. Terus aku masih novena lagi, aku masih dalemin agamaku lagi. Aku cuman doa, setiap hari itu aku cuman doa, ya Tuhan aku minta tunjuk kayak gitu. Karena semakin aku dewasa, kok agamaku nggak jelas. Aku nggak mau kayak gitu. Aku minta petunjuk mana yang terbaik buat aku. Nggak minta petunjuknya ke siapa nih? Ke Tuhan, aku doa. Tuhannya Yesus apa minta ke Yesus nih? Yesus. waktu itu kan aku masih Katolik ya, Pak, Oke. ya. Jadi setiap kali aku doa, setiap kali aku ke gereja tuh aku bahkan sempet ke Gua Maria kan di itu ada Gua Maria. Aku selalu nyempetin aku doa. Aku minta petunjuk yang terbaik buat aku. Kayak gitu. Tunggu sebentar. Tadi kalau di Gua Maria, itu doanya ke Maria atau ke Bunda Maria? Kan? Terus berapa ya ada jeda dari mimpi pertama aku dapat mimpi lagi. Tapi berupa suara doang. Sinta, kamu kenapa belum sholat? Nah lo. Kayak gitu. Nah kayak. lo. Terus? Aku berasa kayak, kok aku berasa kayak aku ditegur gitu. Terus kenapa? Terus pernah suatu waktu aku kayak gitu ada pertanyaan-pertanyaan, bener nggak sih kayak gitu. Aku datanglah aku ke pastor kan. Oh, ke pastor? Iya, karena kebetulan kan aku kan aktivis gitu kan, jadi lumayan deket sama Romo di gerejaku sana. Romo nih kenapa ya? Apa kok ya aku baca di Alkitab gini kayak gitu. Terus jawabannya aku dapet tuh gimana ya, malah bikin aku nggak asal karena jawabannya. Berarti kamu nggak kurang baca Alkitab. Berarti kamu kurang ini gitu. Kirain dijawabnya karena berarti kamu belum dijamah Roh Kudus. Enggak. Ingat nggak ayatnya apa yang ditanyain? Aku lupa deh. Cuma ya salah satunya yang tentang babi itu. Oke. Tentang babi itu kok ada kayak gitu, ada tambahan kayak gitu kan. Terus kenapa di gereja ada patung-patung kayak gitu-gitu? Aku nanya-nanya kayak gitu kan. Jadi berarti kamu kurang baca Alkitab kayak gitu. Kamu pelajarin lagi. Maksudku aku udah mentok makanya aku nanya ke orang yang menurut aku lebih paham. Tapi kenapa jawabannya kayak gini kayak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak ya. Allahu Akbar. Ibu-ibu silakan kalau mau berpelukan atau apa, saya nggak boleh pelukan masalahnya. Nah. Apa? Oh, dia baru masuk Islam kemarin udah banyak ujiannya. Banyak ujiannya. Nanti jangan sungkan-sungkan ngobrol sama kita ya. Jangan sungkan-sungkan ya nanti ya. Dia sempat mundur kemarin soalnya. Insya Allah nanti.